Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Saya Liza Hasan, hari ini kita akan membahas topik sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru mulai akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Sistem ini merubah sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan NEM atau grade, sehingga semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib untuk menerima murid-murid baru yang masuk dalam radius zonasinya. Sistem ini juga bertujuan untuk menghapus kastanisasi sekolah. Sistem penerimaan ini mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh setiap anak ke sekolah. Mendikbud Muhadjir Effendi mengatakan untuk menerapkan sistem ini, pemerintah membutuhkan peran musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, mulai dari SD hingga SMA sebagai pihak yang akan menetapkan kuota masing-masing sekolah di zonanya. Ia juga menilai sistem sebelumnya mempunyai banyak dampak negatif, yakni membeda-bedakan sekolah favorit dan tidak favorit. Hal itu mengakibatkan rawan terjadinya pungli di mana orang tua mau membayar berapapun asal anaknya masuk sekolah favorit. Sistem zonasi baru mempunyai aturan, pemerintah daerah wajib menerima calon siswa baru sesuai radius zona minimal 90% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon siswa berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona ditetapkan pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak sekolah. Bagi sekolah yang letaknya di perbatasan daerah lain, presentasi dan radius zona diterapkan melalui kesepakatan antar Pemda. Harapannya dengan sistem baru ini, pemerintah bisa menghapus kesenjangan antar sekolah, siswa menjadi lebih heterogen, dan tentunya tidak ada lagi sekolah dengan stigma favorit dan tidak favorit. Sistem zonasi akan mulai diterapkan oleh pemerintah pada tahun ajaran 2017-2018 atau pada bulan Juni dan Juli nanti. Sistem ini akan bertujuan menghapus kesenjangan antara sekolah seperti sekolah dengan stigma favorit dan tidak favorit. Ya, sistem ini juga tidak menggunakan NEM sebagai syarat masuk sekolah. Artinya siapapun calon siswa, setiap sekolah wajib menerima selama masih berada dalam radius dan zonasinya. Lalu bagaimana persiapan pemerintah menerapkan sistem ini mengingat tahun ajaran baru sudah dekat? Kita akan membahasnya dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Thamrin Kasman dari Sisditjen Kementerian Kemendikbud, Sisdismen dari Dikdasmen seperti itu, dan juga ada Bapak Doni Kusuma sebagai pengamat pendidikan atau pemerhati pendidikan. Selamat siang Pak Doni dan Pak Thamrin. Selamat siang. Nah, ini kita tahu ada sistem baru lagi yang akan diterapkan seperti itu di tahun ajaran baru. Saya ke Pak Thamrin terlebih dahulu. Singkatnya, karena pengetahuan ini perlu diketahui oleh para orang tua murid dan juga anak-anak siswa baru yang nanti akan masuk ke tahun ajaran baru. Sebenarnya sistem zonasi yang diterapkan ini seperti apa yang harus mereka ketahui seperti itu? Yang pertama adalah kita ingin mengatur bahwa seperti tadi dikatakan bahwa ada sekolah favorit, ada non favorit. Pada dalam sistem itu kan tidak mengenal kata-kata itu. Oleh karena itu kita ingin menghilangkan itu sehingga hak anak-anak yang dekat dengan sekolahnya itu bisa dia bisa capai. Yang kedua adalah kita ingin meredam misalnya biaya tinggi yang digunakan untuk mencapai sekolah terjauh. Yang ketiga mungkin juga tadi biaya-biaya yang timbul dari itu bisa diredam. Sehingga itu tadi gejolak bahwa sekolah yang perlu hidup tetap hidup, sekolah yang terlalu makin besar kan akhirnya kan menelan yang kecil ini. Nah, itu tadi kita adalah pengendalian bahwa mereka nanti memiliki kesempatan bersekolah di sekitar wilayahnya. Dan ini sudah kita lakukan persiapan
dengan melakukan sosialisasi kepada Pemda, kita masukkan di lamannya di Dasmen itu di Kemdikbud bahwa semua warga yang ingin menyekolahkan anaknya bisa melihat aturan ini. Tapi sebenarnya kalau alasannya seperti itu seharusnya tidak sesederhana itu ya Pak, untuk meminimalisir mungkin biaya anak-anak sekolah supaya ongkosnya mungkin ongkos ke sekolahnya tidak begitu besar, mereka tidak begitu jauh mencapai sekolah, tapi seharusnya tidak sesederhana itu karena melihat kalau mau disamaratakan sekolah-sekolah ini juga harus punya kualitas yang sama seperti itu. Bagaimana persiapannya ke sana? Ya, kita sudah melakukan pemetaan mutu tahun 2016 yang lalu. Pemetaan ini dilakukan untuk setiap sekolah. Yang dipetakan itu 8 standar. 8 standar itu dilaksanakan oleh setiap sekolah. Nah, sekolah ini sudah sampai di mana memberikan standar proses, standar sarana, standar penilaian, dan seterusnya. Dan mereka menciptakan, merepresentasikan sampai di mana mereka bekerja, baik secara manajerial maupun secara mutu. Dan di situ sudah bisa dilihat sebetulnya mana-mana sekolah yang tinggi, yang memperoleh nilai pemetaan tinggi, di situlah ternyata adalah sekolah-sekolah yang banyak diminati. Nah, sebetulnya kalau penerapan standar ini semua sekolah berkewajiban melaksanakan. Oleh karena itu, kalau misalnya ada sekolah nilai pemetaannya masih rendah sehingga tidak diminati, semua orang beri perhatian, Pemdanya, masyarakatnya, pemerintahnya harus memberi perhatian supaya nilai pelaksanaan standar ini lebih bagus sehingga anak-anak yang masuk di situ juga mendapatkan layanan standar. Jadi jangan berarti sekolah tidak dikunjungi ini adalah sekolah yang dibiarkan begitu aja. Berarti harus ada juga kesiapan dari sekolah. Nah, pihak sekolah ini juga minta untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan fasilitasnya itu. Apakah memang ada dukungan juga dari Kemendikbud untuk membuat sekolah yang tadinya belum siap, belum memenuhi standar, hingga akhirnya sekolah ini bisa mengejar paling tidak ketertinggalan dari sekolah yang bisa disebut dengan mungkin favorit sebelumnya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah soal hak. Jadi hak pendidikan dasar itu kan semua hak warga negara ya. Yang kedua adalah pemerintah membiayai. Yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan itu kan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Artinya untuk membuat sekolah ini layak untuk diselenggarakan berarti kan tidak hanya ke pemerintah, tidak Pemda, tapi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah masalah pembiayaan. Mekanisme biaya ini kan sebetulnya mekanisme ada sudah berupa transfer daerah, masuk dalam APBD, juga ada pendapatan asli daerah. Yang berikutnya kan ada juga pemerintah pusat. Jadi sebetulnya setidak-tidaknya ada 4 unsur biaya pendidikan. Yang pertama adalah dari masyarakat, dari pendapatan asli daerah. Juga ada transfer, juga ada yang namanya bantuan dari pemerintah, dari kementerian. Sebetulnya ini kalau bisa bergerak secara simultan ini, tidak ada lagi sekolah yang tidak ada perbedaan level sekolah seperti itu. Tapi jangan ya, sampai mana DAK-nya, mana APB-nya, mana yang lain kan gitu kan. Baik. Sebelum kita lanjut ke situ, kita ke Pak Doni terkait dengan Pak Doni. Ini Anda melihat terkait dengan sistem zonasi ini. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau kita lihat memang tujuannya baik ya. Salah satunya adalah mengurangi paling tidak anak-anak tidak perlu jauh-jauh pergi ke sekolah dan juga tidak ada lagi menyamaratakan lah semua stigma sekolah favorit, sekolah tidak favorit. Ini tanggapan Anda seperti apa? Jadi pertama-tama sistem zonasi ini membuat akses itu lebih terbuka kepada setiap anak dan berdasarkan domisilinya setiap anak bisa memperoleh sekolah yang bermutu di daerah itu gitu. Nah, ini memang menurut saya di satu sisi dalam jangka pendek itu bisa membuat sekolah anak-anak yang selama ini susah memperoleh akses pendidikan berkualitas bisa masuk karena ada tadi domisili. Tetapi kalau kita lihat dari alasan demografis, kita tahu sekolah-sekolah favorit biasanya ada di kota. Yang ada di kota tinggal itu biasanya orang-orang yang cukup berkecukupan karena di sana harga tanah tinggi. Semakin pinggir itu juga keluarga-keluarga yang kemampuan ekonominya kurang itu dia akan semakin tergusur ke pinggir. Nah, disitulah pemerintah punya tantangan bagaimana meningkatkan kualitas yang di pinggir supaya sama. Gitu. Karena kalau sistem ini dipakai, nanti anak-anak daerah pinggir dia akan tetap memperoleh kualitas yang rendah. Karena selama ini kita lihat bahwa faktanya sekolah-sekolah yang di pinggir itu kualitasnya memang seperti itu, apalagi daerah perbatasan misalkan seperti itu. Yang di pusat-pusat itu mereka terkumpul. Akhirnya apa? Dalam jangka panjang nanti itu hanya anak-anak orang mampu saja yang tetap menikmati akses pendidikan yang bagus, sementara yang daerah tidak. Itu dalam jangka panjangnya. Tetapi dalam jangka pendek sebenarnya ini memeratakan. Maka nanti harus ada sistem bagaimana pemerintah tetap tadi kata Pak Tamrin
mengecek 8 standar itu di masing-masing sekolah seperti apa, dan kalau perlu sistem rotasi guru yang berkualitas itu bisa disebar ya dari pusat maupun ke daerah-daerah. Karena guru-gurunya sendiri punya paradigma bahwa karena saya selalu pengen ke sekolah yang favorit, gitu. Karena apa? Anaknya udah pinter-pinter, dia santai-santai ngajarnya, anaknya sudah pinter sendiri gitu. Nah ini perlu dicoba dipecahkan. Pak Doni, ini berarti ada pertimbangan juga bahwa sekolah-sekolah yang ada di pusat, yang stigmanya adalah di pusat itu biasanya berkumpullah sekolah-sekolah favorit, tapi ada biaya-biaya yang mahal juga seperti itu di sana. Berarti ini juga harus ada keinginan juga dari sekolah, mereka bisa meratakan biaya aktivitas belajar mengajar seperti itu supaya memang nantinya dari yang di pinggiran kota seperti itu di daerah-daerah di pinggiran kota juga bisa menikmati fasilitas yang baik dengan harga yang mereka sanggupi seperti itu yang ada di tengah kota. Ya kalau dari regulasinya memang untuk yang pendidikan dasar SD SMP itu gratis. Jadi sebenarnya tidak ada pembiayaan harusnya gitu loh. Itu dari segi regulasi. Tetapi untuk yang SMA atau SMK, karena sekarang kewenangannya dialihkan ke provinsi, itu ada beberapa pengaturan karena SMA itu tidak masuk di dalam wajib belajar, sehingga masyarakat masih diminta untuk ikut memberikan sumbangan dan kontribusi, tetapi itu benar-benar harus berupa sumbangan, tidak boleh sesuai dengan kemampuan juga seperti itu ya. Dan tidak ada istilahnya tidak boleh ada syarat-syaratnya gitu, karena namanya juga sumbangan, karena itu juga sudah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tentang komite sekolah. Oke, baik. Ya, tadi juga terkait dengan pemerataan ya. Kalau kita sempat membahas tadi Pak Tamrin juga sebenarnya ada juga beberapa peran dari beberapa pihak untuk mengejar paling tidak sekolah-sekolah yang terpinggirkan ini bisa mengejar sekolah-sekolah yang di pusat. Nah, Anda melihat bahwa ini mungkin tidak sih? Ya sangat mungkin sejauh pemerintah daerah, kabupaten kota dia punya komitmen dan dia harus tetap membuat semacam evaluasi sejauh mana 8 Anda melihat selama ini kendalanya tuh ada di mana kalau terkait dengan sekolah-sekolah yang terpinggirkan yang selama ini memang tidak bisa menyusul sekolah-sekolah pusat? Menurut saya selama ini yang terjadi adalah masalah paradigma. Jadi guru-gurunya sendiri banyak yang pengen pindah ke sekolah-sekolah favorit, lalu kemudian pemerintah daerahnya karena mereka kurang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan, yang daerah itu dibiarkan begitu saja, lalu lebih meningkatkan kualitas yang ada di tengah, bagus, ada di pusat, dan dia seperti menjadi itu. Sekolah piloting, menjadi apa-apa, selalu menjadi prioritas, sedangkan yang lain tidak. Dengan pikiran yang penting mungkin penduduk atau masyarakat di daerahnya masih bisa mengenyam bangku pendidikan, tidak memikirkan kualitasnya seperti itu mungkin ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Tamrin dan Pak Doni. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.